Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan Sosiologi Politik. Hari ini kita membahas pertemuan ke-9. Apa materinya? Ayo kita tampilkan, yaitu Sosiologi Konflik. Mungkin dari kalian pernah berkonflik ya, atau melihat, ataupun mungkin tidak hanya secara individu, secara kelompok besar, bahkan bernegara, antar negara itu sering terjadi konflik. Mengapa sih mereka kok bisa berkonflik? Dan sebetulnya konflik itu diharapkan atau sebaliknya itu menjadi tantangan atau ancaman. Dan bagaimana sebetulnya masa depan ketika ada konflik tersebut? Ayo kita bahas di dalam Sosiologi Politik ini, maksudnya pada perkuliahan Sosiologi Politik di Sosiologi Konflik. Kita memulai dengan melihat berbagai referensi. Kalian bisa melihat berbagai buku yang ditampilkan, yaitu menarik-menarik semuanya. Ini adalah buku-buku yang bisa menjadi kalian dijadikan patokan, tapi kalau spesial sosiologi konflik ini. Di sini juga ada. Kemudian kita bergeser ke teori sosiologi konflik kontemporer, yaitu sebetulnya kalau kita ngomong sosiologi konflik, ya mungkin kita menangkapnya sebagai teori sosiologi konflik kontemporer, yaitu muncul pada abad 18-19 sebelum, taruhlah atau kalau kita hubungkan dengan negeri kita, Indonesia, itu sebelum Indonesia merdeka. Tapi sebetulnya keberadaan keilmuan tersebut adalah ya jauh sebelumnya, maksudnya bahwa keberadaan ilmu pengetahuan pada kesempatan ini dihubungkan dengan sosiologi konflik itu sudah jauh sebelumnya, sudah dipelajari. Meskipun dalam satu sisi sebuah negara masih berproses ke sana. Kemudian kita melihat respon lahirnya Dual Revolution, yaitu demokratisasi dan industrialisasi. Jadi berbicara konflik itu pada dasarnya adalah sebagai respon dari demokratisasi dan industrialisasi. Kita melihat kan pada abad 18-19 memang demokratisasi muncul. Maksudnya kalau dahulu relatif ke monarki, maka terjadi perubahan bagaimana hidup bersama, hidup berbangsa, bernegara, demokrasi. Demokrasi yang menjadi asasnya, dasarnya kemudian itu dijadikan pedoman. Jadi tidak ada orang yang lebih, tapi semuanya sama. Begitu juga terkait dengan kehidupan industrialisasi. Jadi industrialisasi pada abad 18-19 yang begitu pesat, kalian jangan melihat di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, begitu pesat, itu berefek besar terhadap keberadaan teori sosiologi konflik kontemporer. Konteks akademis, kalau kita menghubungkan dengan dunia perkuliahan atau studi kita, maka ini merupakan refleksi ketidakpuasan fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Kalian kan sebelum ini pasti pernah memahami atau belajar tentang fungsionalisme Talcott Parsons. Ini secara akademis, teori konflik kontemporer ini sebagai refleksi ketidakpuasan karena yang ditampilkan oleh Parsons, fungsionalisme struktural, itu belum bisa menyelesaikan. Apa yang ada dalam, taruhlah dalam struktur negara atau struktur sebuah kelompok masyarakat, itu belum bisa menyelesaikan. Dan begitu juga yang disampaikan oleh Robert Camerton. Sama-sama menampilkan struktural fungsional, tetapi sama-sama itu adalah sebagai pemicu untuk hadirnya
teori sosiologi konflik kontemporer. Ketidakpuasan apa yang dijawab oleh Parson sama Robert Camerton, maka teori sosiologi konflik kontemporer ini adalah hadir. Berlebihan menilai masyarakat dengan konsensus dan integralistiknya. Maksudnya bahwa kan kalau berbicara Parson ataupun Merton itu kan keberadaan strukturalisme itu kan bisa menghadirkan konsensus, bisa mengintegralistikkan antara satu dengan lainnya. Padahal kalau kita melihat pada kesempatan ini, tidak hanya di satu negara, di beberapa negara, majmuk, jamak, bahwa masyarakat itu ya ada bisa konsensus, ada yang tidak bisa konsensus. Ada yang bisa integralistik, ada yang tidak. Disinilah kemudian teori sosiologi konflik kontemporer itu dihadirkan. Jadi kalau kita ngomong sosiologi konflik kontemporer, maka kita bisa membaginya kepada 3 aliran atau dalam bahasa kita adalah mazhab. Jadi kalau kita ngomong sosiologi konflik kontemporer ada 3 mazhab, 3 aliran. Gini, 3 aliran. Pertama adalah aliran positivisme. Ini adalah salah satu mazhab besar dalam ilmu sosial yang ya di situ pembahasannya cukup menarik. Begitu juga aliran yang kedua humanisme, dan ketiga adalah aliran kritis dalam ilmu sosial. Ketiga mazhab ini yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Pertama adalah mazhab positivis. Melahirkan sosiologi konflik struktural. Sebagian menyebut aliran makro. Ada 2 ciri adalah generalisasi teori yang bisa berlaku secara universal, melihat konflik sebagai bagian dari dinamika masyarakat secara struktural. Tapi kalau kita bahas secara detail ya, keberadaan teori konflik ini sebetulnya kita tampilkan dalam pembahasan yang menarik. Jadi pada mazhab positivistis ini, sosiologi konflik pada dasarnya melahirkan konflik struktural. Jadi beberapa kalangan menyebutnya sebagai aliran makro, sehingga mazhab sosiologi konflik ini ya mempunyai dua tema tadi. Generasi teori yang bisa berlaku secara universal, melihat konflik secara bagian dan dinamika gerakan struktural. Dialektika konflik kekuasaan itu keberadaan teori konflik muncul setelah fungsionalisme, namun sesungguhnya teori konflik sebenarnya sama saja dengan suatu sikap kritis terhadap Marxisme ortodok. Seperti Ralph Dahrendorf yang membicarakan tentang konflik antara kelompok-kelompok terkoordinasi dan bukan analisis perjuangan kelas, lalu tentang elit dominan daripada pengaturan kelas dan manajemen pekerja pada modal dan buruh. Dahrendorf muda dikirim ke kamp Nazi, menengah dan keterlibatannya dalam aktivitas politik. Dia merupakan anggota Free Democratic dari Parlemen Regional Baden-Württemberg, Landtag, dan Parlemen West Jerman Bundestag. Dahrendorf menjadi anggota Komisi Komunitas Eropa yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Dahrendorf menolak utopia teori fungsionalisme yang lebih menekankan konsensus dalam sistem sosial secara berlebihan. Wajah masyarakat menurutnya tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, harmonis, dan saling memenuhi. Tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan. Baginya, pelembagaan melibatkan dunia kelompok terkoordinasi.
yang mewakili peran-peran organisasi yang dapat dibedakan. Bagi Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Dahrendorf menyebutnya sebagai integrate into a common frame of reference. Dahrendorf memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Ia mendefinisikan kekuasaan, kemungkinan bahwa satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi melakukan perlawanan tanpa melihat dari kemungkinan perlawanan itu menyerah. Kekuasaan dalam masyarakat modern dan industrial bisa diterjemahkan sebagai wewenang. Dahrendorf melihat wewenang adalah relasi wewenang, yaitu selalu relasi-relasi antara super dan subordinasi, di mana ada relasi-relasi wewenang, kelompok-kelompok superordinasi selalu diharapkan mengontrol perilaku kelompok-kelompok yang subordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan. Yang ketiga, berbagai harapan tertanam relatif permanen dalam posisi sosial daripada karakter individual. Yang keempat, dengan melibatkan fakta ini, kekuasaan superordinasi, mereka selalu melibatkan spesifikasi subjek-subjek perseorangan yang mengontrol dan spesifikasi dari ruang sosial, spheres. Wewenang menjadi hubungan terlegitimasi. Jadi, kalau melihat apa yang disampaikan oleh, atau maksudnya pengalaman hidup Dahrendorf, memang menarik ya kalau ngomong mazhab positivistis ini. Selanjutnya, atau sebelum selanjutnya, bahwa di positivis kita tekankan bahwa generalisasi teori yang bisa berlaku secara universal. Kemudian melihat konflik sebagai bagian dari dinamika gerakan struktural. Kita bisa sambungkan dengan kehidupan kekinian, bagaimana ya tidak bisa sebuah konflik itu digeneralisasi. Ataupun yang kedua, bahwa keberadaan konflik itu adalah bagian gerakan struktural. Pada kesempatan ini tidak selalu. Di sini yang selanjutnya ada banyak kritik, tetapi ini juga bisa terjadi. Selanjutnya yang kedua adalah mazhab humanisme. Mazhab humanisme ini adalah teori sosiologi humanis secara umum berkembang sebagai respon terhadap aliran makro fungsionalisme struktural. Richer mentipekan aliran ini sebagai sosiologi mikro, seperti aliran etnometodologi Garfinkel dan interaksionisme simbolis John Dewey, Herbert Mead, ataupun Erving Goffman. Jadi dalam mazhab humanis ini mudah menganalisis konflik masyarakat, baik misalkan karena misalkan kita memberikan contoh konflik-konflik yang terjadi dalam individu-individu yang ada, atau individu-individu dalam kelompok. Intinya bahwa dalam mazhab humanisme ini adalah bagaimana konflik itu berkembang sebagai respon aliran makro fungsionalisme struktural yang kita hubungkan dengan hal yang mikro. Jadi yang lebih sederhana, lebih kelompok kecil. Itu tentang mazhab humanisme. Dan kalau kita pahami di dalam mazhab humanisme ini, bahwa ada sebuah penjelasan yang menarik, bahwa individu-individu bisa berkonflik atau individu dengan kelompok bisa berkonflik. Di sini dalam mazhab humanisme ini sebelumnya itu diawali dengan
Fungsi positif konflik. Jadi Lewis-Koster misalkan, ini meskipun mungkin masih ada hubungannya dengan positivistis. Lewis-Koster adalah salah satu pelopor sosiologi konflik struktural. Ia lahir, ini yang masih berhubungan dengan positivistis. Menurut Wallace dan Wolff, Koster telah memberi kontribusi penting dalam tradisi sosiologi konflik. Yaitu pertama, pendapatnya mengenai konflik sosial sebagai suatu hasil dari faktor-faktor lain daripada perawanan kelompok kepentingan. Kedua, memperlihatkan konsekuensi konflik dalam stabilitas dan perubahan sosial. Menurut Koster, konflik tidak hanya berwajah negatif, konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan-perubahan sosial yang diakibatkannya. Pendapat ini sesungguhnya berangkat dari sosiologi konflik Simmel. Kata Simmel itu bahwa konflik itu sesungguhnya menunjuk dirinya sebagai suatu faktor positif. Bisa disebutkan bahwa dalam banyak kasus sejarah sesungguhnya penyatuan dari sistem sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor positif konflik. Jadi Koster sama Simmel itu melihat hal yang positif. Tidak semuanya konflik itu adalah negatif. Bahkan mungkin dibutuhkan untuk bagaimana kehidupan itu bisa berjalan lebih baik. Selanjutnya kita bergeser ke penjelasan Habermas misalkan. Habermas memahami konflik sebagai sesuatu yang inheren dalam sistem masyarakat. Hal ini tidak lepas dari fakta hubungan kekuasaan dalam sistem sosial, dan sifat kekuasaan adalah mendominasi dan diperebutkan. Fakta ini menciptakan string problem, masalah yang selalu muncul. Sosiologi konflik dari mazhab kritis yang dikembangkan oleh Habermas melihat pada kondisi dari dominasi struktural. Jadi, kalau melihat apa yang disampaikan Habermas itu sebetulnya kita sudah atau memasuki pada kriteria atau aliran yang ketiga, yaitu terkait dengan aliran kritis. Tapi sebetulnya kalau kita ngomong mazhab humanis, teori sosiologi humanis secara umum berkembang sebagai respon terhadap analisis makro fungsionalisme struktural. Richer mentipekan aliran ini sebagai sosiologi mikro, seperti aliran etnometodologi dari Garfinkel dan interaksionisme simbolis John Dewey. Kemudian aliran ini sangat mungkin dimanfaatkan untuk menganalisis konflik masyarakat, terutama konflik mikro atau konflik antar individu dan individu terhadap kelompok. Hal ini tidak lepas dari kunci analisis interaksional simbolik yang menekankan individu, simbol, dan dunia sosial. Interaksionisme simbolik sebenarnya adalah salah satu respon terhadap dominasi fungsionalisme struktural yang melihat proses makrososial. Istilah interaksionisme simbolik sendiri merupakan sumbangan orisinil Herbert Blumer melalui artikel Man and Society. Salah satu perintis tradisi interaksionisme simbolik, Herbert Mead, memaparkan pentahapan respon individual dari suatu interaksi. Mead memulai dari konsep self atau diri sendiri. Self-interactionism, interaksi dengan diri sendiri, dan symbolic meaning, pemaknaan simbolis. Jadi, menurut Richer juga, dengan mengutip Blumer, ada 7 prinsip utama teori interaksionisme simbolik. Pertama, manusia memiliki kapasitas berpikir yang kreatif. Kedua, kapasitas berpikir kreatif itu dibentuk melalui interaksionis sosial. Ketiga, interaksi sosial individu bisa
mempelajari berbagai makna dan simbol yang memberi peluang mereka menguji perbedaan kapasitas berpikir. Keempat, makna dan simbol. Makna dan simbol memberi peluang manusia menciptakan tindakan dan interaksi yang berbeda-beda. Kelima, individu mampu memodifikasi atau membuka berbagai makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan pada penafsiran dari situasi mereka. Keenam, individu mampu menciptakan modifikasi dan perubahan karena kapasitas kemampuan mereka berinteraksi. Ketujuh, pola-pola kesaling terkaitan dari tindakan dan interaksi memoles kelompok dan masyarakat. Jadi, itulah yang ditampilkan oleh mazhab humanisme, bahwa di sini posisinya adalah berkembang sebagai respon analisis makro, fungsionalisme struktural. Humanis intinya adalah yang mikro, dan bahkan bisa sebagai solusi berbagai kehidupan-kehidupan yang mikro antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan ini sangat praktis. Kemudian yang selanjutnya adalah sosiologi eklektik, tradisi ilmu sosial kritis. Di sini berasal dari ketidakpuasan terhadap apa yang telah ada dari produk teori-teori sosial yang ada, baik dari positivis ataupun humanis. Kemudian dominasi dan oligarki elit, di mana perkembangan yang ada di luar itu memunculkan atau semacam memaksakan pada aliran yang ketiga ini, atau pada sosiologi eklektik ini, kemudian ia lebih bersifat kritis. Reproduksi dominasi sistem posisi ini pasti berlaku pada kehidupan sosial. Jadi keberadaan posisi dalam taruhlah struktur atau dalam kelompok itu kemudian menjadikan lebih kritis lagi. Sosiologi konflik multidisipliner ini adalah salah satu yang menjadi aliran mazhab dalam pembahasan ini. Diperlihatkan oleh Galtung, ini adalah munculnya intervensi konflik. Kalau pada positivis ataupun humanis itu belum sampai kepada intervensi konflik. Tapi kalau sosiologi konflik multidisipliner, disipliner itu adalah muncul bagaimana seseorang, bahkan elit, itu hadir dengan intervensinya dalam hal konflik. Bahkan bisa-bisa konflik adalah dihadirkan. Pendekatan transend memberi pondasi usaha cara penyelesaian yang dilakukan di sini dan sekarang, here dan now. Jadi, here dan now, di sini dan sekarang, bagaimana itu digunakan sebagai intervensi keberadaan konflik, atau konflik dihadirkan untuk bagaimana here dan now itu bisa selesai semuanya. Bagi Galtung, untuk keluar dari keterbatasan dan mencapai pemecahan masalah, maka setiap krisis sosial perlu pihak lain untuk menekan kekerasan dan menciptakan peluang pertukaran empati. Ini yang mungkin sepintas menguntungkan, menyenangkan kestabilan sebuah masyarakat, ketertataan lebih baik, tetapi pada sisi yang lain itu akan membahayakan. Tetapi pada masyarakat-masyarakat yang memang belum sampai ke sana, ya sosiologi konflik multidisipliner, maksudnya keberadaan intervensi konflik itu dibutuhkan bagi mereka yang belum sadar atau belum menyadari terkait dengan sesuatu yang sebetulnya bisa hadir dengan sendirinya, terselesaikan dengan konflik misalkan ya yang sebelumnya. Jadi pemecahan masalah
setiap krisis sosial perlu pihak lain untuk menekan kekerasan dan menciptakan peluang pertukaran empati. Sepintas membahayakan, tetapi pada beberapa rezim pemerintahan ataupun rezim kelompok itu kemudian itu dipakai. Sekian terkait dengan sosiologi konflik, semoga bermanfaat, bisa menjadi kalian dalam menganalisa apa yang terjadi konflik pada saat ini di tempat kalian atau lebih luas, atau bahkan kalian nanti menjadi bagian dari pengelola sebuah kelompok masyarakat, baik swasta ataupun pemerintah, baik misalkan dalam sekup kabupaten, desa, provinsi, ataupun negara, semuanya bisa mengkombinasikan. Sosiologi konflik bukan sesuatu yang pada posisi satu, tetapi maksudnya dijauhi misalkan, atau mungkin malahan itu dibutuhkan, tapi kita bisa melihat secara kacamata atau mengikuti aliran mazhab mana yang kita pakai. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita lebih detailkan dalam pertemuan selanjutnya dengan tema yang pembahasan yang lain. Mungkin salah satunya kita masih ngomong tentang galtung. Semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga bisa memotivasi kalian dalam belajar sosiologi politik secara umum, bisa menjadi pengelola negara yang baik ataupun menjadi analis yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.